dengan iman tauhid, semangat kerja akan tumbuh. Karena apa? Kita tidak hanya mengharapkan imbalan dari kerja, tapi yang terpenting justru mengharapkan pahala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena mengharapkan materi semata-mata. Kalaupun ada, itu yang kedua, yang ketiga. Yang nomor satu adalah mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan senangnya Allah. Makanya kita melakukan pekerjaan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa di rumah yang berbahagia, selamat bertemu kembali. Kami doakan semoga Anda sekalian selalu sehat walafiat dan berbahagia selalu. Kita kembali membicarakan masalah iman tauhid. Dan kali ini maudhu atau judulnya adalah tauhid atau iman tauhid akan selalu menumbuhkan semangat kerja. Karena bagi orang yang beriman, kerja tidak sekedar tugas, tapi juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui, ibadah itu ada dua macam. Ada yang namanya ibadah khususiyah dan ada yang namanya ibadah umumiyah. Yang dinamakan ibadah adalah semua yang kita lakukan karena mengharapkan ridha Allah. Dan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah haji, yang kita namakan, kita sebut dengan ibadah khususiyah. Sedangkan yang lain-lain seperti kita bekerja ke kantor, seperti kita bekerja ke sawah dan sebagainya, bertani, nangkap ikan, merupakan ibadah umumiyah kalau itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ada sebuah hadis yang kita kutip dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Iman terdiri dari 70 bahagian lebih. Dan afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi nilainya adalah ucapan la ilaha illallah. Tapi para pemirsa, ini bukan sekedar ucapan dari mulut. Karena kalau sekedar ucapan dari mulut, tentu kasihan saudara-saudara kita yang Allah tidak beri kemampuan mereka untuk mengucapkannya. Seperti orang bisu, orang lata, atau orang yang berbicara tidak jelas kedengarannya. Jadi maksudnya sebagaimana yang pernah kami uraikan adalah yang diucapkan dengan lidah, yang ditasdikkan dengan hati, dan kemudian yang kita buktikan dalam amal nyata kita. Nah, itulah yang paling tinggi, kata Rasulullah. Wa adanaha, dan yang paling rendah nilainya imatatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan duri, menyingkirkan sampah dari jalanan. Jadi termasuklah iman itu, walaupun yang kita lakukan hanya menyingkirkan sampah dari jalanan, membuang kotoran. Atau kita terjemahkan, tidaklah beriman mereka yang justru mengotori jalanan, membuang sampah jalanan. Maka pada hadis lain kita katakan,
kesucian, kebersihan itu adalah bahagian daripada iman. Di ujung hadis tadi masih ditambahkan Nabi, wal haya'u minal iman. Atau hadis yang lain lafadznya, wal haya'u su'batu minal iman. Jadi malu adalah satu bahagian daripada iman yang 70 lebih cabangnya itu. Makanya tadi kami katakan bahwa dengan iman tauhid semangat kerja akan tumbuh. Karena apa? Kita tidak hanya mengharapkan imbalan dari kerja, tapi yang terpenting justru mengharapkan pahala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena mengharapkan materi semata-mata. Kalaupun ada, itu yang kedua, yang ketiga. Yang nomor satu adalah mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan senangnya Allah. Makanya kita melakukan pekerjaan itu yang tidak mendatangkan murkanya Allah, yang tidak mendatangkan dosa dalam bahasa agama kita. Jadi kita bekerja semangat karena Allah akan memberi ganjaran baik untuk kebahagiaan dunia kita maupun untuk kebahagiaan akhirat kita. Selagi kita masih mengerjakan hal-hal yang tidak ditegahnya, hal-hal yang tidak dilarangnya. Makanya para ulama telah menetapkan, menyimpulkan bahwa yang namanya ibadah, apalah semua yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, itulah yang mesti kita kerjakan. Sedangkan masalah dunia, Rasulullah sendiri pernah menyatakan, antumul a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Jadi kita melakukan apapun yang ingin kita lakukan selagi belum ada larangan Allah maupun Rasulnya pada hal-hal yang mesti kita kerjakan itu. Jadi menunggu larangan kita stop. Sedangkan ibadah khususnya, apa yang dicontohkan Rasul itulah yang kita lakukan. Sami'na wa ta'na. Kita dengar dan kita patuhi, kita dengar, kita laksanakan. Sedangkan urusan-urusan dunia itu tidak lepas daripada ibadah. Tidak lepas daripada apa yang diperintahkan Allah. Siru fil ard. Bertebarlah kamu di atas bumi. Siru fil ard. Kelilinglah bumi ini. Bahkan dalam satu ayat dalam surah Jum'ah Allah katakan faida qudiyatis shalah. Apabila kamu sudah selesai mengerjakan salat Jumat, fantasiru fil ardi wa bataghu min fadlillah. Kelilingi bumi ini, putari bumi ini dan cari karunia Allah, baru di ujungnya waskurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berterima kasihlah kamu kepada Allah supaya kamu mencapai tuflihun, kejayaan, kesuksesan, kemenangan. Dan uskuru di sini itulah yang dimaknakan dengan ibadat khususnya. Setelah kita ambil nikmat Allah, setelah kita nikmati, setelah kita manfaatkan sebagaimana mestinya, kita datang ke hadapan Allah bersyukur, mengungkapkan rasa syukur kita dalam bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini sampai tidur sekalipun, itu merupakan ibadah. Kita tidur karena Allah. Menjelang tidur kita baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku tidur. Walaupun lafadznya aku hidup. Aku tidur dan lafadznya aku mati. Aku tidur, aku bangun, aku hidup. Bismika Allahumma ahya. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, aku bangun. Wa bismika amut. Dan dengan nama pula aku mati, aku tidur. Bangun tidur, kita sudah mulai beribadah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan masuk ke dalam kamar kecil pun, ke dalam WC, sebelum kita masuk kita baca bismikallahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan namamu ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan, laki-laki dan perempuan, segala macam jenis setan. Kemudian kita langkahkan kaki kiri kita. Kita masuk ke dalamnya. Kemudian kita tidak melakukan apapun dalamnya kecuali melaksanakan hajat kita. Setelah itu kita keluar dengan melangkahkan kaki kanan. Dan setelah sampai di luar kita baca gufranak. Mengharapkan ampunanmu ya Allah. Itu pun ibadah.
Bahkan kita datangi istri. Kita laksanakan kewajiban kita sebagai suami. Dan seorang istri melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Itu pun ibadah. Dimulai dengan bismillah. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan mimma razaqtana. Itu pun ibadah. Nah, begitulah. Apalagi kita bekerja mencari rezeki yang halal. Kita masuk kantor. Tepat waktu. Pulang dari kantor tepat waktu. Kita bekerja dengan semangat yang menyala-nyala, dengan dedikasi yang tinggi. Karena Allah sedang memberikan nilai kepada pekerjaan kita. Kemudian setelah akhir bulan kita mendapat rezeki. Ini yang nomor 2. Dapat imbalan, dapat fee. Ini yang nomor 2, nomor 3. Yang pokok kita telah dapat mengisi hidup menurut maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat inilah para pemirsa yang tumbuh dari semangat tauhid. Jadi kalau maaf kalau ada orang Islam yang agak lesu-lesu, lemas-lemas, itu karena yang lemas bukan fisiknya, tauhidnya itu. Imannya itu. Karena apa? Semangatnya hanya untuk mencari imbalan dunia saja. Jadi agama yang ada pada dia itu hanya berbentuk tradisi. Belum lagi benar-benar dijuainya. Jadi orang seperti ini jangankan kerjanya. Maaf, semangat ibadahnya juga kurang. Bulan puasa, dia hanya lihat orang lain puasa, dia tidak puasa. Sholat Jumat, dia hanya dengar azan berbunyi, dia juga tidak datang. Nah, kalau sudah sampai kemari, kita bilang kerja adalah ibadah, ibadah adalah kerja, ya kedua-duanya tidak dilakukan. Karena apa? Imannya. Jadi kalau orang melakukan dosa, itu karena imannya sudah kendor. Imannya sudah cacat. Imannya sudah menurun. Karena imannya ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada pasang surutnya.